Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Imam Basuki SPD, yang terhormat Ibu-ibu guru SDN Negeri Mangunrejo 1, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kali ini kita akan memaparkan tentang budaya positif untuk SD Negeri Mangunrejo 1, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Agenda pada pagi hari ini yaitu tadi pembukaan, yang kedua topik eksplorasi konsep refleksi. Sebelum diseminasi kali ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua yaitu tentang topik eksplorasi konsep. Sebelum pemaparan ini dimulai, ada pertanyaan semantik, yaitu Bapak tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Untuk Bapak, kenapa alasannya menjawab tidak setuju? Karena dunia anak dan bermain, jadi meskipun bersekolah, jiwa bermain anak masih ada. Kalau anak mendapatkan hukuman, itu belum tentu bisa merubah disiplin anak, justru bisa menambah ketakutan anak. Harusnya mendisiplinkan anak itu dengan kasih, dengan halus, tidak dengan hukuman. Ya. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Jawabannya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bu Yuli? Apakah Bu Yuli setuju atau tidak? Setuju ya. Kalau bagaimana tanggapan yang lain? Setuju. Ya, terima kasih. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, setuju. Ya, karena untuk saat ini itu anak-anak memang membutuhkan yang namanya penghargaan atau reward. Apalagi misalkan di dalam kelas itu kita anak-anak mendapatkan nilai 100. Lah, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan reward dari bapak atau ibu di kelasnya. Selanjutnya, itu kita akan membahas tentang topik dalam eksplorasi konsep. Macam-macamnya yaitu satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Yaitu stimulus respon. Kita bahas satu persatu. Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu, tetapi teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Setiap anak misalkan itu punya perilaku, misalkan diam, itu pasti mungkin ada tujuan tertentu. Diamnya karena misalkan kita menerangkan di dalam kelas, dia diam saja, diam itu ada dua opsi. Diam karena tidak tahu, atau diam karena tidak mendengar, atau yang lainnya. Terus yang selanjutnya, kesalahan orang lain bisa mengontrol kita. Untuk teori kontrol atau pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya memang benar. Misalkan sesuatu emosi, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Terus yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin tidak bisa mengontrol orang lain itu kadang misalkan dia hanya memberikan pengarahan saja, tapi untuk memulihkan suatu kontrol itu hanya bisa dirinya sendiri. Terus yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol atau pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, dalam disiplin positif di dalam materi budaya positif itu ada disiplin yang namanya disiplin positif. Teori disiplin positif itu menurut Dr. William ada 4, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya gambaran yang berbeda mungkin tentang kehidupan masing-masing orang. Nah, disiplin makna disiplin itu sendiri itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Teori motivasi mempunyai 3 teori, yaitu yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghindari hukuman, misalkan kita ada tugas, bagaimana caranya kita bisa menghindari hukuman? Itu dengan cara kita giat untuk melaksanakan tugas yang diberikan, terutama diberikan oleh kepala sekolah. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan upah. Biasanya kita misalkan mengerjakan sesuatu, gimana toh caranya kita mendapatkan imbalan? Biar mendapatkan imbalan mungkin dari bendahara misalkan dalam sekolah, atau kalau di kelas mendapatkan imbalan dari ibu guru, misalkan anak-anak diberikan kita biarkan mendapatkan imbalan. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang selanjutnya model berpikir menang-menangan.
kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu menciptakan posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Kita sebagai pendidik itu dalam menerapkan anak didik kita, cobalah untuk tidak menjadi penghukum bagi anak didik kita. Misalkan, memang di peraturan di sekolah misalkan ada peraturan harus memakai sepatu hitam. Nah, kita sebagai pendidik tidak langsung harus menghukum anak didik kita, tapi dengan cara melakukan pendekatan dengan siswa tersebut. Kita tanya apa alasannya memakai sepatu tidak memakai sepatu hitam misalkan. Nah, itu alasannya apa? Nah, terus yang kedua sebagai membuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang berikutnya yaitu teman. Teman di sini memang dibutuhkan, yaitu antara siswa dengan guru itu kita jadikan teman. Nah, jadikan teman kayak seorang lagi itu antara hubungan anak dengan guru itu jadikanlah sebagai teman. Jadi anak-anak tidak akan takut karena kadang menghadapi guru ada yang takut. Adalah kita mulai dari sekarang kita anggaplah anak-anak kita itu sebagai teman. Terus yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Terus selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya yaitu teori kontrol yang berikutnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku kebutuhan memiliki suatu tujuan yang dikemukakan oleh Dr. William Jaeger pada teori kontrol tahun 1984. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? 6 diantara yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar tipis, yang keempat adalah berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, serta yang terakhir adalah kreatif. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pertanyaannya berupa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya misalkan ada kasus anak di dalam kelas atau di luar kelas, itu biasanya
misalkan ada pertanyaan untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan sesuatu. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat yang dilontarkan. Selanjutnya, merdeka. Lah, pada tahun ini kurikulum merdeka diberlakukan untuk di SD kita. Nah, merdeka kalau menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mungkin maksudnya kita tidak hanya memerintah anak, tapi diri kita sendiri juga harus memberikan contoh pada anak. Selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Dihukum penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh tahun 1993, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan penghukum. Yang tiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan selanjutnya yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Memang benar kalau misalkan kita punya suatu piala misalkan, itu akibatnya akan menurunkan kualitas. Maksudnya menurunkan kualitas itu misalkan nggak ikut, misalkan ikut kegiatan apa, nggak mungkin lah untuk menurunkan kualitas saya. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau dari dalam diri kita. Bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi itu biasanya hal-hal yang diberikan yaitu beri pengakuan secara khusus kepada siswa. Yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Terus ketiga, pengakuan kepada semua murid. Yang keempat adalah beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima adalah fokus pada proses. Yang selanjutnya yaitu contoh pengakuan. Pembukaan biasanya untuk pada situasi untuk pengakuan apresiasi, yaitu misalkan pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, menolong murid itu pembukaan cara pertanyaannya, kemarin saya memperhatikan kamu telah menolong murid. Nah, nilai kebajikannya apa? Dengan cara murid misalkan menolong temannya di kelas, nilai-nilai kebajikannya atau nilai apresiasinya yaitu dengan dia membuktikan bahwa rasa empatinya besar sekali. Nah, yang kedua, ada contoh pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu nilai kebajikannya adalah kepedulian. Dia merasa peduli dengan temannya yang tidak bisa ditolong. Nah, itu namanya nilai kebajikannya adalah kepedulian. Terus yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nah, nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawab. Kalau kertas yang ada di lantai waktu segera diambil, itu berarti anak tersebut mempunyai nilai tanggung jawab yang besar. Selanjutnya, nah ini ada beberapa pertanyaan.
Bapak Ibu nanti silakan menjawab apakah ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Itu kata gurunya. Itu mestinya di konsekuensi. Guru memberikan mencatat 100 kali. Kalau menurut saya itu hukuman, karena mencatatnya lebih dari 1 kali. Kalau dia mencatat 1 kali itu merupakan konsekuensi, tapi karena itu sampai 100 kali, itu berarti anak merupakan hukuman. Oh ya, oke, nanti kita bahas benar apa salah jawaban dari Bu Thaibah ya. Bu Thaibah menjawab hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bumi apa maksudnya? Kalau itu termasuk hukuman. Sudah masuk. Masuk apa Bumi? Kalau itu menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah itu termasuk hukuman menurut saya. Oh ya, ya nanti kita bahas. Kita hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Terus yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Terus yang selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari dan di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Konsekuensi ya. Terus berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Hukuman. Nah, selanjutnya tadi sudah menjawab semuanya, kita koreksi bersama-sama. Tadi untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat termasuk hukuman. Betul. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan, hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker sekolah, masuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman, konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama kalau hukuman itu. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak malah justru menghargai kedisiplinan. Paksaan stimulus. Konsekuensinya adalah tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, sedangkan konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yang selanjutnya, perbedaannya yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau di konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya itu restitusi. Apa tuh restitusi itu? Nah, kadang di dalam
restitusi ini sebelumnya itu memang ini adalah istilah yang baru, mungkin pada zaman Bapak Ibu guru pada zaman dulu itu mungkin aslinya sudah menerapkan yang namanya restitusi, tapi ternyata kita tanpa sadar itu tidak tahu apa itu restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi. Selanjutnya, ini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Misalkan tawaran atau bukan paksaan maksudnya misalkan anak tersebut melakukan pelanggaran, ditawarkan kepada anak-anak, kalau kalian punya kesalahan, terus bagaimana bagaimana konsekuensi yang harus kamu lakukan. Nah, itu mau ditawarkan, bukan dipaksa. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang tujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Ya, memang restitusi ini adalah jalan kita untuk membuka solusi, bukan langsung menghukum, tapi dengan restitusi ini kita bisa saja menganggap anak itu sebagai teman, walaupun meskipun sebagai teman, tapi kita juga harus memberikan pengarahan yang lebih baik, bukan langsung kita memanggil anak tersebut terus kita langsung menghukum. Itu untuk di era yang sekarang ini itu tidak pas. Kalau kita seorang guru murid mempunyai kesalahan langsung kita menghukum. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Memang di kelas itu juga ada yang namanya kesepakatan kelas. Sebelum biasanya tahun ajaran baru, murid dengan guru kita masuk di kelas, itu yang pertama adalah melakukan kesepakatan kelas, atau kalau sekolah itu namanya hampir sama dengan peraturan kelas, peraturan sekolah lah. Kalau di kelas ya namanya kesepakatan kelas, yang nantinya di keyakinan kesepakatan kelas itu dibuat terus dibuat keyakinan kelas atau budaya-budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa, Bapak? Itu sebagai aturannya. Nah, karena sebagai aturannya. Karena kalau mengendarai sepeda motor dan memakai helm, kita kan tidak tahu ya Bapak Ibu, di jalan kita nanti apa yang akan terjadi di jalan. Dengan adanya kita memakai helm, paling tidak kita mengantongi aman dulu dari ditabrak. Itu kan untuk dipakai di kepala ya. Kepala kita tidak langsung terkena benturan ya Bu. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu biasanya diadakan saat pada waktu pandemi.
Dulu kita pandemi itu ada 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu kan keselamatan kita ya Bapak Ibu ya, itu untuk keselamatan kita. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa? Ya, biar tidak terlambat gitu ya. Terus selanjutnya yaitu budaya positif. Lah, peraturan kelas itu peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu nantinya dibuat dengan yang namanya keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu contohnya yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, terus aktif dalam pembelajaran, tertib. Selanjutnya, ini contohnya, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu kan peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, kita buat menjadi keyakinan kelas, yaitu dengan tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu masuknya keyakinan kelas, yaitu menghargai orang lain. Yang ketiga, pembelajaran dimulai dilarang melakukan kekerasan, juga menghormati orang lain atau komitmen. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kita yaitu dengan masuknya adalah kesehatan. Selanjutnya, pergantian atau menunggu giliran. Misalkan kita disuruh Bapak Ibu sama-sama, itu di depan kelas, jangan langsung duduk satu persatu bergiliran. Itu masuknya yaitu menghargai orang lain atau bersabar. Menggunakan masker, itu termasuk kesehatan, juga termasuk keselamatan. Terus selanjutnya, jangan berlari di kelas. Itu kalau di kelas kan nggak boleh lari-lari ya. Nah, itu masuknya juga keselamatan. Karena apa? Kalau kita lari-lari, itu nanti akan terjebak dengan meja, entah jatuh dari lantai. Nah, itu akan mengakibatkan kendaraan. Nah, itu masuknya keyakinan kelas, itu keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, yaitu Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, itu bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu di awal pembelajaran. Dan itu bisa juga, misalkan tidak harus di awal, maksudnya di awal kelas kita juga mengadakan keyakinan kelas. Terus juga kita misalkan ada di dengan berjalannya waktu, misalkan kita sudah memaparkan di keyakinan kelas kok ada penambahan, kita kan nggak tahu ya, dengan berjalan waktu mungkin ada hal-hal yang baru atau tindakan yang baru tapi belum dipaparkan di dalam keyakinan kelas, kita boleh menambahnya. Tidak harus di awal tahun ajaran baru, di pertengahan juga. Itu kalau di pertengahan semester itu namanya penambahan, itu boleh ditambahkan untuk keyakinan kelas. Tidak harus pada saat pertama kali kita masuk, sesuai dengan kondisional. Misalkan di dalam kelas belum ada keyakinan yang sesuai dengan tindakan, ya boleh ditambah, itu boleh. Terus Bapak Ibu, kalau hidangannya boleh dimakan, boleh, tapi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Siap. Ya, silakan kalau sambil mendengarkan ini ya Bu. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yaitu selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Manusia pasti mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan, tapi di sekolahan kita juga butuh
anak-anak juga butuh, gurunya juga butuh. Nah, anak-anak yang kita butuhkan yaitu kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu saat ini butuh yang namanya kasih sayang. Kasih sayang. Terus yang kedua, kesenangan. Lah butuh kesenangan. Terus ya, maksudnya kesenangan di sini yaitu kita jangan mengajar memberikan pelajaran anak itu monoton terus, juga ada ice breakingnya biar anak-anak merasa senang. Penguasaan, misalkan anak-anak pandai dalam menjawab pertanyaan. Nah, guru-guru boleh memberikan yang namanya reward, entah itu berupa bintang 1 atau applause atau pujian. Nah, itu banyak sekali pujian-pujian yang diberikan Bapak Ibu di kelas, boleh bebas. Yang penting anak itu merasa senang. Nah, itu yang dibutuhkan anak-anak. Terus yang selanjutnya keempat adalah kebebasan. Bebas, maksudnya dalam arti misalkan di dalam kelas, maksudnya bebas di sini, terus tidak boleh bebas untuk naik di meja. Nah, bebas maksudnya bebas berekspresi. Misalkan kita memberi pelajaran nyanyi SPDP atau seni musik. Nah, itu anak diberikan kebebasan dalam berekspresi. Mungkin dalam bernyanyi, tidak harus penyanyinya boleh berjoget, boleh menari juga boleh, musiknya nyanyi sambil menari boleh. Nah, itu berikan mereka kebebasan. Selanjutnya itu bertahan hidup. Yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol selanjutnya yaitu tadi di budaya positif tadi yang di depan ya Pak, Bapak Ibu. Posisi kontrol berikutnya itu motivasi, identitas gagal atau menghindari hukuman yaitu penghukum. Sebagai penghukum, guru berbuat itu misalnya contohnya sebagai penghukum yaitu menghardik, menunjuk, menyakiti. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau jadi guru, tolonglah jangan jadi penghukum. Kita harus tahu, kita tanya dulu permasalahannya. Jangan langsung menjadi penghukum. Itu nanti berakibat anak itu kadang malu, minder, terus kadang itu malah menyendiri. Padahal dia itu juga punya hak untuk menyuarakan isi hatinya atau alasannya. Jadi tidak langsung menghukum. Terus pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan itu, kalau kamu tidak melakukannya, apakah yang dirasakan? Nah, pasti itu. Terus yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, menceramah dan membuat alasan-alasan. Nah, pertanyaan yang bisa dilontarkan, seharusnya kamu itu berbuat seperti apa? Terus biasanya guru juga melontarkan kalimat kepada anak yang berbuat salah. Itu biasanya ibu kecewa, kamu berbuat seperti ini, seperti itu, tergantung perbuatan si anak tersebut. Nah, terus yang ketiga, selanjutnya teman, sebagai teman. Nah, sebagai teman itu, sebagai teman, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada murid itu biasanya
apakah yang bisa kamu lakukan untuk tidak berbuat yang apa? Yang tidak baik lagi. Nah, itu biasanya dilontarkan seperti itu. Jadi begitu misalkan si anak mempunyai tindakan yang tidak baik, terus anak itu dipanggil di sebuah ruangan, itu anak itu pertama kesannya itu biar tidak grogi, takut. Nah, dengan cara posisi kontrol tersebut itu, terus guru juga sebagai pemantau, itu guru meletakkannya dirinya sebagai pemantau ya. Terus yang selanjutnya yaitu manajer. Nah, sebagai manajer itu biasanya kata-katanya yang dilontarkan seorang guru itu sebagai manajer itu yang dilontarkan kepada anak itu biasanya bagaimana toh cara kamu dalam menyikapi perbuatan kamu, apakah kamu bisa tidak berbuat yang seperti tadi, nggak berbuat yang tidak baik lah. Terus bagaimana, apa kamu yakin dengan perbuatan yang kamu lakukan ini? Nah, kadang anak misalkan keyakinan apa yang telah ditunjukkan tadi, misalkan contoh mencuri itu kan perbuatan yang tidak baik. Nah, kita sebagai manajer itu juga harus menanyakan ke anak keyakinan apa yang telah disepakati di kelas. Nah, itu anak pasti akan menjawab karena di sekolah di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini pertanyaan. Nah, ayolah misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pernyataan yang dilontarkan biasanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu yang termasuk membuat rasa orang merasa. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, termasuk penghukum. Itu loh, kamu tuh tidak boleh melakukan seperti ini. Kadang sebagai penghukum itu nadanya biasanya kasar, keras, terus kadang matanya melotot. Itu sebagai penghukum biasanya ciri-ciri orang yang sebagai penghukum itu seperti itu. Matanya melotot, cara bahasa katanya anak-anak itu galak gitu. Nah, nadanya keras. Nah, apakah kamu mau mendapatkan sesuatu, misalkan itu termasuk teman. Nah, terus selanjutnya bergerak. Nah, bergerak adalah peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, terus nilai-nilai manajer memperbaikinya. Terus selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusinya, yaitu ada 3 tadi, validasi kebutuhan. Terus yang kedua menanyakan keyakinan. Yang kedua keliru ya Pak. Yang pertama validasi kebutuhan, yang kedua menstabilitaskan identitas, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya validasi kebutuhan, pernyataannya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Terus pernyataan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah pernyataan-pernyataan dari validasi kebutuhan. Terus menstabilkan identitas, itu biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, misalkan anak-anak tadi dipanggil dalam ruangan, itu guru cara untuk menstabiltaskan keyakinan, identitas itu dengan cara misalkan tadi ditanya apa yang kamu lakukan
Diklat. Ya, dia menjawab, saya mengganggu teman-temanku. Nah, terus gurunya menjawab lagi dengan menstabilkan identitas tadi. Ya, nah kamu tadi telah melakukan kesalahan. Nah, terus ibu gurunya menggunakan kata-kata pernyataan pertama seperti ini. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan, tapi sebaik-baik kesalahan pasti punya alasan. Nah, itu bagaimana cara kita menstabilkan identitas. Terus keyakinan, menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Ayo nilainya apa? Tadi contoh mengganggu teman di kelas, keyakinannya apa? Yaitu tidak menghargai orang lain. Nah, keyakinannya itu. Atau tidak menghormati orang lain. Terus keyakinan yang berikutnya yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau kamu mengganggu temanmu? Pasti anak akan menjawab. Dan nanti saya malah jadi tidak menjadi orang yang malah tidak berbuat baik lah. Berarti guru yang memberikan keyakinan kalau perbuatanmu itu tidak baik. Nah, kamu kan tahu konsekuensi atau keyakinan kelas yang kita buat yaitu tidak menghargai teman. Nah, untuk saat ini, terus kapan keyakinan itu akan kamu lakukan? Siswa itu akan menjawab, mulai sekarang Bu, saya akan menghargai orang lain. Nah, itu nanti itu adalah keyakinan yang dibuat. Terus selanjutnya, untuk membuat anak yang menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi ditanya, guru berkata, contoh ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pernyataan-pernyataan yang dilontarkan seorang guru pada waktu melaksanakan restitusi. Ya. Dengan itu, anak-anak itu pasti akan nyaman dan tidak takut lagi, karena itu tadi anak-anak diberikan yang namanya menstabilkan identitas tadi. Jadi anak-anak biasanya kalau dipanggil gurunya di ruangan itu pertama kali yang ada di benak anak-anak pasti, aduh, aku nanti ada apa aku lah gitu. Nah, dengan adanya restitusi ini itu anak-anak malah seolah-olah itu kayak kita berbincang-bincang atau apa ya Bu, kita seperti diskusi, bercakap-cakap. Nah, malah suasananya tidak tegang lagi, dan anak itu pasti dengan kita memberikan pengarahan, justru itu malah anak akan sadar akan perbuatannya. Terus selanjutnya, validasi kebutuhan. Nah, itu validasi kebutuhan maksudnya membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan,
kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contoh, misalkan perkataan buruk, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tindakan-tindakan tersebut, misalkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji tadi. Terus guru juga berkata, apa yang penting bagi kamu? Apakah kejadian-kejadian itu penting? Misalkan kita anak-anak tadi mengganggu temannya, apakah itu penting buat anak tersebut? Kan tidak. Nah, itu perlu kata-kata yang dilontarkan oleh seorang guru pada saat restitusi. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, boleh, tapi dengan kata-kata yang baru, misalkan mungkin dengan cara yang halus lah, jangan langsung pokoknya jangan merugikan teman yang lain. Terus yang selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memikir? Nah, selanjutnya perkataan guru yang selanjutnya yaitu, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu rasanya anak-anak kalau kita berkata dengan lembut, itu anak-anak akan merasa tenang. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas? Nah, kalau di kelas ya. Terus kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kita tanyakan pada anak-anak. Berikan anak-anak itu untuk mengungkapkan isi hatinya. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, terus guru berkata lagi mungkin, apa yang kamu rasakan? Atau ketika kamu lakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Boleh. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini boleh ibu pilih yang 1, 2, 3, 4 yang dan berikut yang selanjutnya. Nah, itu boleh dipilih yang tergantung kondisi yang ada di lapangan, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilontarkan itu yang seperti itu. Lanjut. Refleksi. Nah, kegiatan yang berikut yaitu refleksi. Terus refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pemaparan yang saya paparkan tadi? Paradigma apa yang didapatkan dari presentasi kali ini? Hari ini yang Bapak Ibu dapatkan apa, Bu Yuli? Monggo Bu Yuli. Kesempatan ini diskusi Indonesia paradigma gaya berpikir akan didapatkan adalah 54 menit. Mungkin 54 menit. Mendapatkan pengalaman yang lebih dalam untuk keseharian kita dalam pembelajaran, terutama untuk budaya anak-anak dalam keterlambatan, dalam kedisiplinan, kita menghukum atau kita itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita akan mengarahnya kepada yang mendidik atau yang hukuman yang secara memberikan, bukannya untuk menghukum ya, tapi hukuman yang sifatnya mendidik yang lebih baik untuk kemajuan siswa. Mungkin itu dari yang lain. Terima
mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi dalam diri. Maksudnya kita mengikuti sesi ini, apa perasaan Bapak Ibu? Coba kalau Bu Iba, bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti sesi ini? Saya ngurusin. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif ini, perasaan saya banyak menambah pengetahuan yang tadinya belum tahu menjadi tahu, sehingga merasa selama ini masih banyak kekurangan yang kita dapatkan. Sehingga dengan adanya ini, ya merasa Tambah wawasan. bertambah wawasannya, merasa bangga lah dengan adanya ibu penggerak atau guru penggerak ini menambahkan wawasan bagi saya pribadi, juga mungkin untuk ibu bapak guru yang lain untuk sebelah. Terima kasih Bu Iba atas jawaban atau refleksi kali ini. Terus peran namun seperti apa yang saya telah lakukan selama di sini. Yang keempat lanjutnya, yang keempat saya akan menjadikan among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, jadi kalau saya menjadi orang yang lebih baik dengan mempelajari tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih sudah hadir menemani kita di sini. Terima kasih atas pemberian izinnya untuk memaparkan tentang diseminasi budaya positif pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Hayati. Saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Aprianti Dwi hari ini mengenai kegiatan diseminasi yang telah dipaparkan kemarin. Dengan saya mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan diseminasi budaya positif yang diadakan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Aprianti Dwi hari ini. Hari ini saya menjadi lebih paham apa itu lima kontrol budaya positif, restitusi, dan masih banyak lainnya. Pesan saya untuk Ibu April yaitu sukses untuk kedepannya, semangat lagi untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuwana dari SDN Mangunrejo 1 kelas 5. Wali kelasnya adalah Bu Aprianti Dwi hari ini. Dengan adanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, menjadi saya lebih disiplin. Terima kasih Ibu Aprianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.